Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat video cara mengganti bagian cool starter untuk Yamaha Mio Z atau Yamaha Mio M3. Pertama-tama untuk membuka bagian dinamo ya, berhubung bagian dinamonya ada di bagian depan dari roda belakang yang terhalang oleh saringan udara. Jadi kita harus melonggarkan dulu ya, tidak dibuka tapi dilonggarkan dulu ketiga baut dari saringan udara ya. Yang sebelah kanan ada satu dan di sebelah kiri ada dua yang harus kita longgarkan bautnya ya. Kalau ketiga bautnya sudah dilepas ya, saringan udaranya jangan dicabut, cukup dilonggarkan saja. Ini agar mempermudah kita untuk membuka bagian dinamo starternya. Untuk dinamo starternya sendiri ada di bagian dalam dan kita harus membukanya menggunakan kunci L5. Kalau kuncinya sudah siap, kita tinggal buka saja bagian baut tahanan dari dinamo starternya. Nah, terlihat di bagian dalam ada dua baut L yang menggunakan kunci L. Nah, kalau keras teman-teman bisa sambung menggunakan kunci T8 ya. Usahakan teman-teman pakai kunci L yang gagangnya panjang, karena kalau pendek teman-teman akan kesulitan ya. Dan di dalam situ terdapat baut yang menjepit bagian kabel massa ya. Nanti pas teman-teman memasangkannya kembali, kabel tersebut jangan sampai lupa tidak terpasang. Kalau sampai tidak terpasang, nanti bagian setrumnya nggak bakalan terhubung atau akinya nggak bakalan nyala. Nah, kabelnya yang seperti ini ya, kabel masanya yang tadi sudah saya pegang. Dan kalau sudah, tinggal lepas saja bagian dinamo starter dari dudukannya. Kita pisahkan dari mesinnya. Nah, di sini kita juga memerlukan baut L yang kecil untuk membuka baut yang dari bendik menuju ke dinamo. Tapi kalau teman-teman kesulitan, saya akan tunjukkan cara mengganti cool starter tanpa banyak membongkar ya. Kita hanya membongkar kedua baut yang berukuran 5,5 mili ini, atau kalau teman-teman nggak punya kunci 5,5 mili, ini biasanya kunci sok ya, teman-teman bisa menggunakan tang ya, dijepit lalu tinggal putar ke sebelah kiri. Dan ini baut seperti ini tidak keras ya, ini cenderung mudah untuk dibuka. Tapi kalau teman-teman mau, silahkan beli di online shop kunci yang seperti ini, kunci L kecil yang seperti ini. Kisaran harganya juga nggak mahal ya. Kalau yang biasa itu kisaran harganya sekitar 15.000 rupiah. Nah, ini cara membuka pakai tang ya. Tinggal jepit dengan kuat, hati-hati, lalu putar ke kiri. Nah, bautnya bisa langsung kita lepaskan. Itu salah satu cara jika teman-teman belum mempunyai kunci sok 5,5. Nah, teman-teman tinggal buka saja kedua baut dari rumah angker dinamonya. Jangan lupa sebelum nanti rumah angker dinamonya dibuka, kita kasih ciri dulu. Buat teman-teman pemula takutnya nanti untuk memasangkannya kebingungan. Nah, soalnya kalau sampai posisi bautnya terbalik ya, tidak sesuai dengan apa yang kita bongkar saat ini. Saat dinamo terpasang, meskipun dinamo mampu berputar, nanti arah putarannya itu nggak akan sesuai seperti sebelumnya ya. Jadi muternya itu bakal kebalikan. Dan kalau sudah seperti itu, nanti starternya nggak bakalan nyangkut. Ini bagian rumah dinamo starternya terlihat aman ya. Biasanya kalau sudah rusak itu magnetnya pada lepas dan menjepit bagian angker dinamo. Tapi ini untuk magnetnya masih aman, masih menempel dengan kuat.
Oke, lanjut pengecekan ke bagian cool starter. Kita tinggal cabut saja bagian angker dinamonya. Nah, meskipun di sini cool starternya belum sampai habis, tapi angkernya sudah tipis dan tidak menekan bagian dari angker dinamo starternya. Nah, terlihat di sini bekasan dari cool starter yang kurang menempel tuh, sehingga menimbulkan bintik-bintik api ya. Bintik-bintik percikan api ya. Nah, itu menandakan coolnya sudah jelek dan harus dilakukan penggantian. Dan penggantian di sini saya tidak akan menggunakan solder ya. Cara ini saya lakukan meminimalisir alat. Nah, ini kondisi angker dinamonya. Sebelum dipasang nanti kita amplas, kita bersihkan ya. Ini tanpa membuka baut yang dari bending starter ke bagian dinamo starter. Oke, kalau seperti ini bagaimana caranya? Ya, kita pertama kita buka dulu ya baut cool starter satu aja yang menggunakan obeng. Kita buka di sini. Kita gunakan obeng plus ya. Nah, kalau sudah lepas, kita pasangkan cool starter yang baru. Nah, ini cool starter yang baru yang akan kita pasangkan ya. Pertama kita pasangkan dulu bagian cool starter yang sudah kita lepas tadi ya. Yang bagian ini nih yang menggunakan baut, dan yang disolder kita simpan dulu ya, nanti kita kerjakan terakhir. Pertama kita pasangkan bagian yang menggunakan baut dulu. Nah, di sini saya menggunakan baut yang bawaannya ya. Karena baut yang bawahnya itu lebih kuat, dia tahan panas dan tahan karat ya, sehingga saat membukanya nanti tidak patah. Biasanya kalau sudah diganti yang KW, yang enggak ori, biasanya kalau dibuka itu dia suka macet, karat, dan akhirnya patah ya. Jadi kita akan kesulitan saat mengganti cool starter di kemudian hari. Oke, kalau sudah kita pasangkan dulu ya, seperti saat membukanya kita pasangkan juga menggunakan obeng plus ya. Untuk posisi cool starter, perhatikan pada video ya, perhatikan posisinya seperti yang saya tunjukkan seperti ini. Nah, jangan sampai posisinya mengarah keluar ya. Lanjut kita memasangkan bagian cool starter yang satunya ya, yang harus disolder, tapi kali ini saya tidak akan menggunakan metode solder. Saya meminimalisir alat ya. Nah, ini nanti cool yang lama dipotong bagian yang menuju coolnya, lalu yang baru itu kita potong yang menuju ke bagian plat untuk penyolderan ya. Nah, di situ kita buang jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang ya, disesuaikan, karena cool ini nanti kita akan sambung dengan bekasan cool yang lama ya. Saya akan potong di sini saja. Nah, lalu saya akan sambungkan ke bagian cool starter, kabel cool starter yang lama. Nah, seperti ini. Untuk menyambungnya biasanya saya menggunakan metode seperti ini ya. Sebelum menyambung kita siapkan alat yang seperti ini. Ini sekun ya, sekun sambungan kabel. Nah, kita cari yang baru atau bekasan juga boleh. Yang penting bagian penjepit kabelnya itu masih kita bisa gunakan atau masih berfungsi dengan baik ya. Kalau bekasan teman-teman buka, dicungkil, diposisikan terbuka seperti ini. Syukur-syukur teman-teman punya stok sekun yang baru ya. Oke, untuk menyambungnya saya biasa menggunakan cara seperti ini. Kedua ujung dari kabelnya dibentukkan seperti cagak seperti itu ya, di keduanya, di kedua kabel yang menuju cool sama yang bekasan cool lama ya. Bentukan cagak seperti ini dengan tujuan atau maksud. Nah, nanti akan saya padukan seperti ini dengan maksud nanti si kabelnya akan lebih menyatu ya saat saya dipuntirkan.
Nah, setelah saya puntirkan seperti ini, teman-teman gunakan bekasan skun atau skun yang baru yang sudah kita potong tadi. Ini fungsinya untuk menjepit kabel ya. Jadi teman-teman tidak usah menggunakan solder untuk menyambung bagian cool ini. Ini cara ini buat teman-teman yang tidak punya solder ya. Ya syukur-syukur kalau teman-teman punya solder, bisa disolder dari bagian bawahnya, atau sambungan ini bisa teman-teman solder agar lebih menyatu ya. Kalau untuk lebih kuat, ini jelas kuat ya, karena ini dijepit menggunakan kuningan. Nah, salah satu syarat agar sambungan ini kuat ya, teman-teman dijepit dengan kekuatan yang ya semaksimal tangan kalian ya untuk menjepit sebuah benda. Ya silakan jepit saja sekuat tenaga agar si penjepit ini mencengkram dengan kuat. Oke ya, kalau sudah kita pasangkan bagian cool starternya. Nah, barusan saya masukkan bagian pernya terlebih dahulu, disusul memasukkan cool starter yang baru ya. Lalu jepit atau tahan menggunakan alat seperti ini, bentukan seperti ini ya. Ini bekasan dari ruji sepeda motor. Cara ini dilakukan untuk teman-teman yang nggak punya teman untuk menahan. Tapi kalau punya teman silakan kalian suruh temennya untuk menahan bagian coolnya menggunakan obeng min yang kecil. Atau kalau sendirian bisa menggunakan cara yang saya tunjukkan dalam video ini. Untuk bagian yang satunya lagi prosesnya sama ya, kita masukkan bagian pernya terlebih dahulu, disusul memasangkan bagian cool starternya, lalu tahan menggunakan obeng min. Nah, kalau sudah, lalu kita pasangkan bagian angker dinamo ke bagian dudukannya. Kita tekan perlahan-lahan saja. Dan kalau sekiranya ada bagian cool starter yang baru yang menghalangi masuknya bagian angker kedudukannya, dicungkil perlahan agar masuk ke dalam, nanti sambil ditekan perlahan ya, bagian angkernya nanti masuk ke dalam. Kalau sudah, lepaskan bagian penjepitnya dan teman-teman perhatikan di bagian kabel cool starter jangan sampai nempel ke bagian dinding dari rumah dinamo dan menempel ke bagian angker dinamo. Nah, selain mengakibatkan kerusakan bagian putusnya kabel cool, juga akan mengakibatkan rusaknya bagian angker dinamo starter. Nah, jadi perhatikan sambungan ini sama kabel yang satu ini jangan sampai menyentuh bagian dari angker dinamonya. Oke ya, kalau sudah seperti ini kita siap lanjutkan ke pemasangan rumah dinamo starter. Nah, sebelum kita bongkar ya, tadi kita sudah kasih ciri. Nah, biar nggak kebalik, kita pasangkan sesuai dengan ciri yang sudah kita buat tadi. Nah, ini searah ya. Nah, kalau searah ini kita tinggal pasangkan bautnya dan dijamin putarannya nggak akan berubah. Ini kalau asal masang meskipun dudukan bautnya sama, tapi tidak sesuai dari letak awalnya, nanti saat dinamo berputar yang harusnya putarannya ke depan akan berbalik ke belakang, dan otomatis putaran starternya pun akan berbeda arah ya, tidak sesuai dengan putaran mesin. Jadi dinamo starternya jalan tapi motornya nggak mau nyangkut. Nah, itu diakibatkan oleh pemasangan rumah dinamo starter yang tidak sesuai. Kalau sudah, kita kencangkan menggunakan kunci sok 5,5 mili ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita siap pasangkan ke bagian dudukan dari dinamo ya. Kita pasangkan ke bagian mesinnya. Untuk pemasangannya mudah, tinggal dimasukkan saja ke bagian dudukannya. Jangan lupa karet dari dinamo starternya jangan sampai nggak terpasang. Kalau lupa nggak terpasang di Mio M3 atau di Mio Z, itu akan mengakibatkan kebocoran oli dari bagian mesin ya. Kalau sampai bagian sealnya itu nggak terpasang, nanti biasanya olinya akan keluar kemana-mana ya. Nah, biar lebih mudah, pasangkan satu baut ya yang
dipadukan dengan kabel massa ya, jangan sampai nggak terpasang. Sekali lagi, kalau kabel massa itu nggak terpasang, fungsi aki itu nggak bakalan berfungsi ya. Jadi si arusnya itu akan terputus dan lampu-lampu di indikator semua nggak bakalan nyala. Oke, kita pasangkan kedua baut dinamo starternya yang menggunakan kunci L5 itu. Lalu kencangkan secukupnya ya. Jangan dikencangkan, cukup pakai tangan tapi disambung menggunakan kunci yang lain seperti kunci T untuk mengencangkan baut ini karena harus benar-benar terpasang dengan kencang. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau semua bautnya terpasang ya, jangan lupa teman-teman pasangkan kembali ketiga baut dari saringan udara ya, yang sebelah kanan satu, yang sebelah kiri terpasang dua. Nah, kalau sudah seperti ini, motor siap kembali dihidupkan. Oke ya, terima kasih untuk video saat ini. Saya cukupkan di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.